Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Ainur Rosyida, mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini, Ibu akan memberikan layanan klasikal kepada kalian semua mengenai cara menjaga kesehatan mental di kala pandemi. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih lanjut, maka Ibu menginginkan kalian semua mengangkat tangan dan berdoa menurut ajaran masing-masing agar layanan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat dari materi-materi yang ada. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah sesi doa tadi, tentu saja Ibu sangat berharap kalian semua bisa menjaga kesehatan tubuh kalian dan juga mengikuti protokol-protokol kesehatan dan juga kebiasaan yang baru, serta mengumpulkan niat dan juga tetap menjaga semangat belajarnya, tidak hanya di pelajaran Ibu tetapi juga di pelajaran lainnya. Karena dari itu, Ibu ingin membahas mengenai tentang kesehatan. Kesehatan mental, kita jarang mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan mental karena kita terlalu fokus kepada kesehatan fisik ataupun kesehatan tubuh hingga melupakan apakah mental kita sehat ataupun tidak sehat. Berkaitan dengan itu, pemberian layanan kali ini diberikan agar kalian semua atau siswa-siswa Ibu mengetahui pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang kedua adalah cara menjaga kesehatan mental terlebih di kala pandemi kali ini. Yang ketiga adalah manfaat yang kita rasakan ketika kita menjaga kesehatan mental kita. Waktu yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini sebanyak 45 menit agar tujuan yang tadi Ibu sampaikan bisa tercapai. Nah, untuk mengecek semangat belajar kalian, Ibu ingin kalian semua mengangkat tangan kalian. Dan juga berkaitan dengan kesehatan mental tadi, Ibu ingin kalian semua merasa happy karena apabila kita bahagia, maka penjelasan yang Ibu sampaikan bisa gampang sampai ke otak kalian dan bisa diterapkan kepada kegiatan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kalau Ibu berkata seperti ini, tolong tepuk tangan. If you're happy and you know and clap your hand. Terima kasih kepada kalian yang sudah tepuk tangan. Semoga apa yang kita lakukan tadi memang benar-benar jadi doa untuk kalian terus tetap bahagia dan juga semangat ketika belajar. Masuk kepada tahap yang lebih serius yakni penjelasan. Ibu berharap kalian semua mengamati video dari awal hingga akhir dan juga mengamati slide yang Ibu jelaskan. Dan tentu saja di akhir kita akan memasuki tugas formatif untuk melihat apakah kalian bisa dan juga bagaimana cara kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian menurut versi kalian masing-masing. Masuk kepada pembahasan yang pertama adalah pentingnya menjaga kesehatan mental. Apa itu pengertian kesehatan mental? Sebelum kita memasuki lebih lanjut mengenai pentingnya menjaga hal tersebut. Kesehatan mental adalah gimana diri kita, jiwa kita terhindar dari penyakit kejiwaan dan juga kita bisa memfungsikan fungsi-fungsi dalam diri kita. Secara mudahnya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah, dengan pikiran yang sehat.
Lalu, mengapa menjaga kesehatan mental itu merupakan kegiatan yang sangat penting? Dikarenakan hal tersebutlah yang membuat manusia bisa beraktivitas dengan benar, terlebih meraih kebahagiaan dan juga tujuan dari hidupnya. Misalnya ketika kita mengikuti sebuah pendidikan atau lebih sempitnya mengikuti sebuah pembelajaran, mental yang sehat sangat mendukung untuk mencapai kegiatan hasil belajar yang baik. Tidak hanya badan yang sehat, tapi juga mental yang sehat bisa membuat seseorang dapat memahami pembelajaran dan juga mengikuti belajar dengan sangat mudah. Melihat dari situ, menjaga kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting, bukan? Karena apabila kita tidak bisa menjaga kesehatan mental kita, maka yang akan kita rasakan adalah terganggunya fungsi psikis kita, fungsi-fungsi yang bisa membantu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Terlebih pada masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan sekarang dirubah total dan mengakibatkan banyak hal. Manusia mulai beradaptasi akan hal baru yang biasanya kita dapat mengurangi stres kita dengan bertemu dengan teman-teman, pergi ke mall, jalan-jalan, dan juga hal lainnya. Sekarang kita mengurung diri kita dan juga dipenuhi oleh kecemasan-kecemasan diakibatkan berita yang di luar sana. Karena dari itu, Ibu merasa sangat penting untuk kita, terlebih siswa-siswa, untuk menjaga kesehatan mentalnya. Berikut adalah cara-cara menjaga kesehatan mental di kala pandemi. Pada masa pandemi, kita sering merasakan emosi negatif yang menghantui kepala kita, dimulai dari rasa ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan juga lainnya. Hal itu merupakan hal yang lumrah untuk dirasakan seorang manusia. Apabila rasa tersebut bisa dipendam dan terus-menerus, bisa menimbulkan efek yang berkepanjangan seperti depresi dan juga penyakit mental lainnya. Secara umum yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah cobalah berempati. Dari empati kita bisa memahami perasaan orang lain dan juga itu berdampak positif terhadap mereka, yakni pasien COVID-19. Karena kita memberikan dukungan positif yang baik kepada mereka. Dimulai dari kita juga bisa menyebar kepada orang lain. Ketika kita melakukan hal kebaikan, orang lain mungkin saja menirunya. Jadi, dimulai dari kita, kelompok kecil kita, hingga masyarakat luas. Cara yang kedua adalah membatasi diri dari paparan berita. Kenapa? Karena itu demi menjaga kesehatan mental kita. Dari paparan berita, kita sering mendapatkan rasa takut dan juga kecemasan. Apakah itu berita benar ataupun hoaks? Karena berita yang kita dapatkan dari sosial media ataupun dari televisi kadang membuat kita merasa takut dan juga merasa khawatir. Dari rasa takut dan khawatir itulah yang berdampak buruk terhadap kesehatan mental kita. Terlebih pada zaman sekarang, hoaks semakin banyak ditemukan yang menjauhkan kita yang awalnya memiliki kebiasaan yang positif dan membuat kita terjauhkan dari penyebaran COVID-19. Sekarang makin jauh gara-gara hoaks tersebut. Banyak orang yang berlomba-lomba menyebarkan konspirasi dan juga itu tidak memiliki faedah terhadap rasa optimis dalam diri kita. Yang dilakukan orang-orang tersebut adalah menumbuhkan rasa takut yang dalam. Nah, dari itu kita harus membatasi dan juga memfilter apakah berita itu baik untuk diri kita ataupun tidak. Cara yang ketiga adalah lindungi diri dan juga keluarga. Berkaitan dengan kesehatan mental, rasa khawatir dan juga rasa ketakutan sering menghampiri diri sendiri karena ketakutan kehilangan akan orang-orang yang dicintainya. Untuk menghindari rasa tersebut, kita bisa menerapkan kebiasaan positif yang baik untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari kita dan juga keluarga. Misalnya menjaga kesehatan dan juga lainnya. Hal itu berguna agar kita menurunkan angka kecemasan yang dirasakan karena terhindar dari paparan virus COVID-19. Cara yang keempat adalah
melakukan kegiatan positif untuk menjaga kesehatan mental. Berikut adalah rangkuman hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan beserta keluarga untuk memanfaatkan waktu agar tetap bisa positif dan juga memanfaatkan waktu untuk hobi kita. Kegiatan positif yang pertama adalah lakukan hal kegemaranmu. Dalam hal ini, kamu bisa melakukan hobi di sela waktu yang senggang, seperti bikin kue, memasak, bikin kerajinan tangan, merawat hewan peliharaan, dan juga kalian bisa bersama keluarga makan bersama masakan yang telah dibuat tadi. Hal itu bermanfaat untuk menjaga diri kita agar tetap positif dalam menghadapi pandemi masa ini. Selain itu, kalian juga bisa berdoa ataupun melakukan ibadah agar spiritual kalian tetap terjaga dan juga membuat kalian memiliki harapan bahwa pandemi ini dapat berakhir. Kegiatan yang kedua yang dapat kalian lakukan adalah membaca berita-berita positif. Di tengah wabah COVID-19 ini, setiap hari kita jadi terpapar oleh begitu banyak berita negatif. Secara tidak langsung, berita-berita negatif ini bisa berdampak langsung pada kesehatan mental kita. Untuk menyeimbanginya, penting juga untuk mengakses berita-berita positif untuk membangun kembali semangat yang kita punya. Kita bisa membaca kisah-kisah inspiratif dari para survivor penyakit ini dan juga apa yang dilakukan oleh negara, upaya apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya, hingga proses pembuatan vaksin penyembuh dapat ditemukan. Hal itu bisa menumbuhkan optimisme yang ada pada diri kita. Kegiatan positif yang ketiga adalah mencoba hal-hal baru. Karena kamu mempunyai banyak waktu luang, kita bisa menggunakannya untuk mencoba hal baru yang belum pernah kita lakukan, seperti belajar menggambar, menjahit, merajut, memasak, ataupun melakukan eksperimen yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau juga kita lakukan bersama dengan orang lain. Hal itu bisa meningkatkan penenangan diri dan juga kita bisa belajar hal baru, belajar teori-teori yang belum kita pelajari yang berkaitan dengan pelajaran dan kurikulum sekolah. Kita juga bisa melakukan hobi dan juga minat kita seperti bermain musik ataupun yang lainnya. Hal itu mempunyai makna yang banyak, tidak hanya mengurangi kecemasan tetapi juga memiliki makna terhadap masa depan kita. Kegiatan positif yang keempat adalah tetaplah terhubung dengan orang lain. Berkegiatan di rumah tidak berarti kamu tidak bisa terhubung dengan teman ataupun keluarga. Justru, ini momen yang tepat untuk memberikan dukungan pada orang-orang yang berarti bagi kamu, seperti keluarga dan sahabat. Kamu bisa tetap terhubung dengan mereka melalui conference call keluarga ataupun nongkrong live. Bersama teman melakukan kegiatan-kegiatan seperti makan siang bareng, ngopi bareng, belajar bareng, bahkan olahraga bareng, tetapi melalui media smartphone. Setelah tadi kita mendengarkan cara-cara menjaga kesehatan mental secara umum, maka berikut ini adalah secara khusus karena murid-murid ibu sebagian besar sudah memasuki tahap remajanya atau fase remaja dimulai dari 16 tahun hingga 21 tahun. Nah, berikut adalah cara-cara agar kesehatan mental kita sebagai remaja tetap terjaga. Yang pertama adalah menyadari bahwa kecemasan merupakan hal yang sangat wajar. Karena rasa cemas bisa membuatkan kita berpikir lebih luas. Apabila kita tidak memiliki rasa kecemasan, maka itu berdampak buruk. Misalnya, kita bisa menantang semua protokol-protokol kesehatan. Kita bertemu dengan orang yang mungkin saja dari situ kita bisa terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Nah, kecemasan itu apabila dikontrol dengan baik, maka bisa berdampak positif. Namun,
Apabila kecemasan tersebut menguasai diri kita hingga membuat kita merasakan emosi negatif, maka kita perlu menghentikannya. Yang kedua adalah carilah pengalihan. Kadang kita terlalu fokus kepada rasa takut kita. Rasa takut itu berbagai macam yang dirasakan remaja terlebih di kala pandemi ini. Yang pertama adalah takut kehilangan seseorang, takut tidak bisa mengikuti kegiatan belajar yang baik dikarenakan sekolah online ini, ataupun takut-takut lainnya. Karena dari itu, kita bisa mencari pengalihan-pengalihan untuk menghindari rasa takut dan juga emosi negatif yang kita rasakan. Kita bisa fokus kepada hobi kita sehingga tidak hanya menyenangkan jiwa dan juga hati kita, tapi juga bermanfaat untuk diri kita masa depan. Cara yang ketiga berkaitan dengan kehidupan sosial kita. Karena pandemi ini, kita terhalang untuk melakukan komunikasi sehingga kita sebagai makhluk sosial terhambat fungsi dan juga peranannya. Kita bisa melakukan kiat-kiat dengan mencari cara baru untuk melakukan komunikasi bersama teman-teman. Cara yang dapat dilakukan adalah bisa menggunakan sosial media, melakukan voice call, ataupun melakukan video call agar silaturahmi tetap terjalin dan juga kalian bisa melakukan empati seperti yang Ibu jelaskan di cara yang menjaga kesehatan secara umum. Kegiatan remaja yang terakhir yang bisa menjaga kesehatan adalah melakukan penyelaman terhadap diri dan juga perasaan kita. Kenapa kita perlu melakukan hal tersebut? Karena apabila kita menolak rasa sedih kita terus menahan dan juga menyimpan itu terhadap diri sendiri, itu berdampak buruk terhadap kesehatan mental kita. Kita perlu menerima emosi negatif tersebut dan melakukan sharing kepada orang-orang terdekat ataupun guru baik kamu. Setelah kita panjang lebar tadi membahas mengenai cara menjaga kesehatan mental, dimulai dari secara umum dan juga lebih fokus kepada bagaimana menjaga kesehatan mental yang dilakukan untuk remaja-remaja seperti kalian, maka kita harus mengenal apa manfaat dari kesehatan mental yang terjaga. Manfaat pertama adalah memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap diri sendiri. Kita bisa mencapai kebahagiaan dalam dunia kita. Kita terhindar dari mental yang tidak sehat atau penyakit mental seperti depresi, kecemasan, dan juga lainnya. Hal yang kedua, manfaat yang kita rasakan ketika menjaga kesehatan mental adalah terintegrasinya fungsi-fungsi psikis. Apa itu ya? Ketika kita memiliki psikis yang berfungsi, maka kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan juga tidak ada keterhambatan. Kita bisa belajar dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga hasil belajar yang didapatkan juga baik. Manfaat ketiga yang kita rasakan ketika menjaga kesehatan mental di kala pandemi adalah mampu bersikap mandiri. Apabila kita tidak menjaga kesehatan mental, maka kita bisa dirundungi rasa takut. Hal itu membuat kita menjadi tidak mandiri dan juga berdampak kepada aktivitas kita yang semakin terhambat. Manfaat keempat yang kita rasakan adalah kita bisa bersikap objektif dan menilai suatu kejadian sesuai realita. Kadang kan apabila kita dipengaruhi oleh emosi negatif dan rasa ketakutan, kita menolak kebenaran bahwa COVID-19 ini beneran ada. Kita menolak memakai masker, kita menolak untuk menjaga jarak, dikarenakan kita menganggap bahwa kejadian ini tidak benar. Nah, itu merupakan dampak dari ketika kesehatan mental kita terganggu. Jadi, Ibu harap kalian semua bisa menilai dengan benar kejadian ini dan menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Manfaat yang kelima adalah ketika kita menjaga kesehatan mental, kita mampu menyelaraskan diri kita dan juga lingkungan. Ketika kita bisa menyelaraskan diri secara positif dengan orang lain, maka manfaat yang kita rasakan sangatlah luas. Kita bisa memenuhi peranan kita sebagai makhluk sosial dan juga kita bisa mengurangi beban kita untuk berbagi cerita dengan orang lain.
Manfaat lainnya adalah merasakan kebahagiaan, mampu menghadapi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup, puas dengan kehidupannya sendiri, dan menilainya secara realistis. Manfaat yang kedua adalah mampu berhubungan dengan orang lain, dapat menghargai orang lain, dan juga tidak berperilaku curang ketika berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mampu memenuhi tuntutan dan tujuan hidup, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, dan juga mampu merancang masa depan hingga mendapatkan pengalaman baru. Jadi, kalian sudah paham kan menjaga kesehatan mental itu merupakan hal yang sangat penting? Masuk kepada penghujung pertemuan pada kali ini, Ibu ingin menyimpulkan mengenai pembahasan kita pada kali ini, yakni betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental, karena yang kita tahu bahwa apabila kita bisa menjaga kesehatan mental, kita memiliki konsep diri yang positif, sehingga tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai kebahagiaan dan juga peranan kita sebagai manusia. Yang kedua adalah cara menjaga kesehatan mental, dimulai dari secara umum seperti melakukan empati hingga menyelami waktu secara sendiri, hingga cara menjaga kesehatan mental untuk kalian para remaja dengan memanfaatkan waktu serta dikaitkan dengan hasil belajar kalian. Dan yang terakhir adalah manfaat yang kita rasakan ketika kita menjaga kesehatan mental, seperti kita bisa memanfaatkan fungsi jiwa kita, dan juga kita bisa mencapai peranan kita sebagai manusia, entah itu untuk diri kita sendiri tetapi juga kita sebagai makhluk sosial. Ibu harap setelah materi penjelasan tadi anak-anak ibu bisa memahami dan juga menerapkan apa yang sudah ibu paparkan tadi. Namun, apabila ada beberapa dari kalian yang merasa sulit untuk menjaga kesehatan mentalnya atau mentalnya merasa terganggu dan segala macam, kita bisa melakukan tindak lanjut dengan cara menghubungi ibu via WhatsApp. Sekian dari ibu. Mari kita tutup layanan kali ini dengan masing-masing kembali mengangkat tangannya dan berdoa agar apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita tutup layanan kali ini. Ibu juga meminta maaf kepada kalian apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan yang mungkin saja ibu tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.